Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang hadir wonten ing menika majelis saking jajaran Suriah MPCNU lan Suriah Ranting NU Banjarsari, saking jajaran Tanfidiyah MPCNU Lombok, saking Tanfidiyah Ranting NU Banjarsari, sedaya pejabat pemerintah ingkang hadir saking kecamatan lan saking pemerintah desa Banjarsari, sedaya hadirin hadirat ingkang kula hormati. Mohon izin kula saking sekretariatan MPCNU Lombok badhe ngaturaken beberapa informasi yang berkaitan dengan program kerja MPCNU Lombok dan informasi-informasi baik yang sudah berjalan maupun yang akan dikerjakan di MPCNU Lombok. Yang pertama, kalau saking tim Safari Ramadan MPCNU Lombok mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Ranting NU Banjarsari yang pada malam hari ini sudah menyiapkan semua kebutuhan acara Safari Ramadan sehingga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semua yang disedekahkan menjadi amal jariah kepada kami semuanya. Melihat daftar hadir, kurang lebih ada 65 orang yang hadir di daftar hadir yang sudah beredar tadi. Artinya peserta lumayan banyak. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi catatan amal silaturahim, amal kebaikan kita dalam rangka berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan MPCNU Lombok masa khidmat 2022-2025 yang pada kesempatan hari ini hadir di Ngajeng Panjenengan Sedoyo ada Ketua Tanfidiyah beliau Bapak Yai Makhrus Thohir yang dulunya adalah Ketua Tanfidiyah Ranting Kelurahan. Kemudian dari wakil-wakil ketua beberapa juga hadir, ada Pak Eko wakil ketua, kemudian Pak Yai Arifin wonten Tidur Nigo, terus Pak Yai Abdurrahman ini wakil ketua, saking jajaran Nigo wonten Bapak Bendahara, Pulau Sekretaris, kemudian dari jajaran Suriah niku panjenenganipun Bahai Mas Purwobar selaku Rais Suriah mengerjakan hadir dalam menika. Berarti beberapa hari berturut-turut sudah hadir dan sama menika memang jadwalnya boten hadir nanti. Yang hadir adalah Katib Suriah Bapak Haji Muhib, kemudian ada Pak Yai Kafi selaku wakil Katib, juga Pak Muhtarom juga wakil Katib. Nah, perlu diketahui bersama bahwa MPCNU Lombok dengan programnya salah satunya adalah malam hari ini kegiatan Safari Ramadan. Ini merupakan penjabaran program kerja yang sudah direncanakan bahwa setiap tahun nanti selama 5 tahun masa khidmat itu diadakan kegiatan peringatan bulan Ramadan. Nah, tahun ini dengan cara Safari Ramadan. Karena sebelumnya memang MPCNU Lombok belum pernah mengadakan Safari Ramadan. Kebetulan kami bekerja sama dengan Forkopincam. Mudah-mudahan kebersamaan kita semuanya menyatu antara MBC dengan Forkopincam, kemudian Ranting dengan pemerintah desa semakin sinergi untuk memajukan NU di abad kedua, kan seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan Ranting.
Ranting Banjarsari adalah satu dari 13 ranting yang ada di MBCN Mogot. Yang 12 masa khidmatnya akan berakhir pada tanggal 4 bulan Mei 2023. Jadi semua serentak nanti setelah hari raya akan melaksanakan musyawarah ranting. Wabil khusus nanti untuk ranting Banjarsari ini akan juga sama mengadakan musyawarah ranting. Materi tadi sudah saya berikan kepada Bapak Ketua. Musyawarah ranting itu adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting. Untuk apa? Pertama yaitu membentuk kepengurusan baru masa khidmat 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2023 sampai 2028. Dimulai dari pembentukan suriahnya nanti dari Ahwa, jadi makin Pak Farouk bisa mempelajari materi yang sudah kami sampaikan untuk mempersiapkan panitia musyawarah ranting. Nanti akan didampingi oleh tim dari MBCN Mogot seperti itu. Nah, berkaitan dengan musyawarah ranting nanti, yang mana musyawarah ranting ini nanti akan dilaksanakan secara serentak di 13 ranting se-MBCN Mogot, maka Banjarsari pun untuk segera membentuk kepanitiaan. Nah, panitia musyawarah ranting itu nanti berarti dari kepengurusan yang ada ditambah dengan kepengurusan dari anak-anak ranting yang ada di Banjarsari seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang pengurus, ya, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu ya syarat anggota NU. Yang kedua, yang sudah aktif baik di anak ranting maupun di ranting maupun di banom atau lembaga yang ada di tingkat ranting. Yang selanjutnya menjadi pengurus itu juga harus mengikuti pendidikan dasar kader penggerak Nahdlatul Ulama. Ini. Jadi ketika nanti seorang pengurus belum pernah mengikuti pendidikan kader Nahdlatul Ulama atau PDPKPNU, maka ketika sudah menjadi pengurus berkewajiban untuk mengikuti PDPKPNU. Dan alhamdulillah nanti Mogot rencananya akan menyelenggarakan pendidikan dasar kader penggerak Nahdlatul Ulama itu pada tanggal 4, 5, 6 bulan Agustus tahun 2023 ini. Jadi monggo pengurus-pengurus yang ada di Banjarsari yang belum pernah mengikuti PDPKPNU atau warga NU di Banjarsari supaya mengikuti kegiatan tersebut. Untuk apa? Untuk semakin memperkokoh akidah di dalam rangka menguatkan khidmah kita ke Nahdlatul Ulama. Jadi setelah nanti melaksanakan musyawarah ranting, dilaksanakan lagi yaitu musyawarah kerja tingkat ranting. Jadi kepengurusannya sudah terbentuk, dilanjutkan dengan membuat program kerja. Di dalam penyusunan program kerja seperti tadi yang didahulukan Bapak Yai Makhrus Thohir, harus apa? Harus bersinergi dengan program kerja yang ada di MBCNU ataupun tingkatan di atasnya. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di MBCNU juga sudah dilaksanakan oleh ranting. Salah satunya yaitu kegiatan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam bentuk kegiatan Lailatul Istimah. Terakhir kemarin dilaksanakan di sini juga Lailatul Istimah dilaksanakan di hari Ahad Pon. Maka ketika ranting memiliki kegiatan yang sama di hari Ahad Pon supaya digeser di hari yang lainnya, karena itu adalah saatnya Lailatul Istimah. Yang kedua, ketika ranting memiliki kegiatan di malam Jumat Legi, Jumat di malam Sabtu Pahit, itu apabila menyelenggarakan kegiatan maka tidak boleh, harus digeser ke hari yang lainnya. Kenapa? Karena malam itu adalah kegiatannya di kantor MBCNU, yaitu ngaji kitab Irsyadus Sari, gitu kan, karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Oke, dua hal itu supaya dihindari kegiatan-kegiatan yang harusnya itu memiliki kegiatan miliknya MBCNU.
Yang selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ranting Banjarsari yang selama sejak 2017 ini sudah aktif di dalam kegiatan poin NU Peduli yang diselenggarakan oleh Lazisnu Ranting. Dan di dalam laporan-laporan yang kami terima, Ranting Banjarsari ini grafiknya masih kayak gergaji, naik turun gitu ya, tidak bisa stabil atau naik gitu ya, tapi naik turun. Laporan yang diberikan di bulan Februari ini ada penurunan. Jadi pendapatan poin NU di Banjarsari itu hanya kurang lebih 1.500.000 saja. Nah, ini menjadi catatan besar. Monggo kegiatan poin NU yang ada di tingkat ranting ini supaya lebih diberdayakan lagi, lebih ditingkatkan lagi, supaya apa, bisa menjadi apa namanya itu, menggiatkan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di tingkatan ranting seperti itu. Oke. Kemudian kegiatan sedekah sampah tadi sudah berjalan di Banjarsari ini. Kami ucapkan juga terima kasih. Hal-hal yang seperti itu bisa dikatakan kegiatan di Banjarsari ini sebenarnya sudah jalan. Nah, namun sayangnya ini, ketika kemarin kegiatan annual work yang diselenggarakan di MBCNU itu Banjarsari tidak mengikuti, sehingga dia tidak masuk nominasi. Banjarsari tidak mengikuti dengan alasan jadi gak ada ketase, akhirnya bukan dari kalau begini mengumumkan bahwa di MBCNU itu ada namanya NU Award, yaitu penilaian yang diselenggarakan oleh MBCNU terhadap kinerja ranting-ranting se-MBC. Juaranya tahun ini adalah ranting Kelota, ranting Kelota sebelah itu jenengan itu juaranya. Kalau yang tahun lalu Ibu Limane itu ranting juara seperti itu. Kemudian ketika ranting Kelota ikut di annual world BCNU itu mendapat juara 3. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sumber daya yang sedemikian dahsyat di Banjarsari untuk masa khidmat ke depannya 2023-2028 Banjarsari bisa bangkit, kemudian bisa menata administrasi yang baik dan bisa menjadi andalannya di tingkat MBC. Kan seperti itu. Dan selanjutnya di dalam kegiatan Ramadan ini adalah satu kegiatan yang terkait dengan pengumpulan zakat fitrah. Dari Banjarsari sudah mengikuti juga yang madrasah ambil hadir pada tanggal 6 kemarin di LBC, bahwa semua pengelola zakat yang ada di ranting Banjarsari, baik itu di lembaga pendidikan, di takmir masjid ataupun takmir mushola, itu supaya mengajukan permohonan SK kepada Lazisnu. Kenapa harus dengan SK? Supaya pengelolaannya dikatakan syar'i, amil syar'i. Jadi bisa menjadi amil manakala mendapatkan SK dari Lazisnu PCNU Nganjuk, seperti itu. Dan ini daftar-daftar namanya juga sudah dimasukkan. Bagi yang belum menyetorkan daftar-daftar nama untuk di SK-kan untuk segera mengirimkan kepada Lazisnu MBC. Kemudian kegiatan yang lainnya yang sudah berjalan di Banjarsari yaitu kegiatan untuk perekonomian, penjualan muncles juga sudah berjalan dengan baik. Nah, perlu ditingkatkan lagi karena ini di bulan-bulan ini bulan mau Idul Fitri. Nah, itu contohnya yang kemasan kecil sudah ada di situ. Nah, ini juga supaya warga itu menggunakan muncles untuk sajian saat Idul Fitri, seperti itu. Yang selanjutnya ini hari ini sudah hadir beberapa teman kami dari lembaga yang ada di MBC, termasuk Pak Karim ini lembaga MPTH itu
lembaga bantuan hukum yang ada di MBC. Jika nanti bersinggungan dengan hukum, bisa mendekat kepada Pak Cakep. Ada juga Bapak Mingan, Pak Mingan ini lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Beliaunya asli Tempel, punya klinik juga, mantri puskesmas. Barangkali ada yang mau disampaikan, betul? Beliau ini selalu aktif di dalam kegiatan malam istimewa di pagi harinya Akpon, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi waktu di sini juga ikut saat di Taman Masa ikut jadi timnya ya. Ini lembaga baru yang ada di MBC Ngrongbol, rintisan untuk membuat klinik nanti insya Allah di MBC Ngrongbol. Hadir juga Bapak Laudir Mahfud dari lembaga perekonomian. Ada yang mau disampaikan Pak? Cukup? Penjualan nutrus di Bantarsari sudah bagus. Alhamdulillah bagus. Hadir mari sudah di lembaganya. Putih Pak Bastomi. Oke. Lembaga untuk pendidikan kader dari Pak Pusdam. Itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semangat Banjarsari segera tumbuh kembali untuk segera menata di masa khidmat yang kedepannya, sehingga nanti di bulan depan, di bulan Mei itu sudah memiliki kepengurusan yang definitif. Jadi Pak Balai siapa? Alhamdulillah. Di Bola Jengakan malam hari ini ada cindera mata yang kami berikan kepada pengurus nanti dan juga kepada takmir masjid. Nyuwun tolong Pak Mahfud dibantu untuk cindera matanya. Jumatan Bapak Maroid kalian Pak Muhtarom dan Ngajeng Wiki diserahkan oleh Pak Eko dengan Bapak Babingka Besar. Nyuwun tolong. Begitu. Pak Eko ya, gini Pak Farid. Ini Pak Eko. Pak Farid. Foto yang bagus. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kamarnya foto bersama dia. Ini bapaknya. Ini biasa. Monggo pengurus MBC foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Malam. Di beberapa tempat selalu ada salam FUG. Jadi teng masjid ini tidak ada salam ini. Oh Pak Ketua sudah mengucapkan salam. Pakai kemarin lo sadar siapa kita sampai itu FUG. Siapa kita sampai FUG. Terus NKRI harga mati Pancasila Jaya. Oke. Pulau Unity. Jadi kan maksud lo tak KPKP ini. Rewangi ya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU.
Akidah kita. Terima kasih. Makmum, baik. Matur sangat dumateng kerawatan yang sami, keakibatan yang sami. Akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.